Saci berbagi. Saci berbagi. Berbagi. Saci berbagi. Saci berbagi. Saci berbagi. Saci berbagi. Hanya Nesaci berbagi. Berbagi. Saci berbagi. Saci berbagi. Saci berbagi. Berbagi. Saci berbagi. Mau cari pahala? Yuk ikut bergabung di Saci Berbagi dengan menyisihkan uang jajan kalian untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Info lebih lanjut bisa hubungi Labibah dan Dita ya. Ayo ikut semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, serta kepada umatnya di akhir zaman, termasuk kita semua di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang berbahagia yang ada di studio, pemirsa Nesaci TV yang berbahagia yang ada di rumah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Alhamdulillah di bulan yang suci ini waktu pun seakan tidak terasa berjalan. Kita sudah menginjak hari yang ke-11. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian syukur adalah bagian dari rasa berterima kasih, lega, senang, bangga, dan masih banyak lagi. Dalam Islam, pengertian syukur adalah dekat dengan ibadah. Mulai dari terus memuji asma Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat-ingat nikmatnya, dan senantiasa bersujud kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kalian menyembah. Al-Baqarah ayat 172. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya menjalankan ketaatan kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya bukanlah sekedar dengan mengucapkan hamdalah atau bersujud syukur. Akan tetapi ada cara lain yang lebih umum untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Al-Qaulul Mufid, ada 3 cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu dengan meyakini dan mengakui bahwa segala nikmat yang didapatkan pada hakikatnya adalah berasal dari Allah semata. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu dengan membicarakan kepada orang lain tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai bentuk rasa syukur dan pengakuan kepada Allah, bukan dengan tujuan untuk membanggakan diri dan menimbulkan rasa iri kepada orang lain. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu dengan cara menggunakannya untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain cara yang di atas, ada juga cara lain untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama yaitu menjaga nikmat dengan sebaik-baiknya. Sebagai tanda syukur seorang muslim hendaknya menjaga nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan nikmat yang telah diberikan, apalagi menggunakannya untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini nikmat yang diberikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim hendaknya meyakini bahwa nikmat yang diberikan atau yang dimiliki datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu mendatangkan nikmat pada hambanya yang dikehendaki. Seorang muslim hanya bisa berikhtiar dan berdoa supaya Allah senantiasa memberikan nikmat kepadanya. Yang ketiga, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan syukur seorang hamba bisa dilakukan melalui zikir, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah didapatkan. Kalimat pujian hamdalah adalah sebaik-baiknya perkataan. Barang siapa yang mengucapkannya, maka Allah akan memberikan 30 pahala baginya. Ini dijelaskan dalam salah satu hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla
telah memilih 4 perkataan, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Barang siapa mengucapkan subhanallah, maka akan dituliskan untuknya 20 kebaikan dan dihapuskan darinya 20 kesalahan. Barang siapa mengucapkan Allahu Akbar, maka akan dituliskan untuknya seperti itu pula. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka akan dituliskan untuknya seperti itu pula. Dan barang siapa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dari dalam hatinya, maka akan dituliskan untuknya 30 kebaikan dan dihapuskan darinya 30 kesalahan. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, laksanakan amal perbuatan baik. Dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim hendaknya menyelaraskan dengan perbuatan baik. Laksanakan semua perintahnya dan jauhi semua larangannya. Tunaikan kewajiban sebagai seorang muslim dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Demikianlah cara-cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Dengan bersyukur, maka nikmat Allah akan semakin bertambah. Sebaliknya, jika tidak bersyukur, maka azab dari Allah Subhanahu wa taala akan datang mengancam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi Bapak umumnya, bagi semua yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.